Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi di sebelah selatan. Seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon sampai ke Abek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh daratan tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka, seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Astarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan saya berikan tema bagi kita yaitu bijaksanalah menggunakan waktumu.
Sekali lagi, bijaksanalah menggunakan waktumu. Kita telah membaca ayat firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini, yang bagaimana berbicara bahwa Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel telah menjadi tua dan lanjut umurnya. Dan ketika dia menjadi tua dan lanjut umurnya, Tuhan kembali berfirman kepadanya dengan berkata, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki." Tuhan boleh memilih Yosua menjadi pemimpin atas Israel dan memberikan perintah, tugas tanggung jawab kepada Yosua untuk boleh memimpin bangsa Israel merebut tanah yang telah Tuhan janjikan menjadi tanah pusaka bagi mereka. Namun kita melihat Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa masih banyak tempat-tempat yang belum diduduki oleh orang Israel karena faktor usia yang telah lanjut umur dan dialami oleh Yosua. Sehingga Tuhan memberhentikan tugas itu daripada Yosua, dan Tuhan berkata supaya mengundi negeri yang akan diduduki oleh ke-9 suku, dan Tuhan yang akan berperang depan mereka untuk boleh menduduki negeri tersebut. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia pasti akan menjadi tua. Demikian dengan kehidupan kita tidak bisa melawan hukum tersebut. Semakin hari usia kita akan semakin bertambah dan tenaga kita akan semakin berkurang. Itulah yang boleh dialami oleh Yosua. Dan ketika usia kita semakin bertambah, maka tenaga kita pun akan semakin berkurang dan kita akan merasa semakin rapuh, semakin sulit untuk berdiri, bahkan menggerakkan tubuh kita pun akan semakin lemah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua memasuki tahap usia tersebut dan akhirnya dia menjadi tua dan lanjut umur. Seperti yang saya katakan di awal, ternyata di usianya yang sudah tua masih banyak tugas yang belum diselesaikan oleh Yosua. Sehingga Tuhan turun tangan dengan memberi pesan tadi supaya Yosua mengundi negeri mana yang harus ditempati oleh ke-9 suku tersebut untuk boleh mereka duduki. Sehingga dari apa yang boleh Tuhan firmankan kepada Yosua, ada satu hal menarik yang perlu kita perhatikan, bahwa hidup manusia ada batasnya. Ketika kita sudah lanjut usia, maka akan berkuranglah kemampuan kita untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab kita. Sehingga pertanyaannya, dalam keterbatasan waktu, apa yang sudah kita lakukan? Tuhan dengan tegas menyatakan dan mengatakan kepada Yosua bahwa di usianya yang sudah mulai lanjut masih banyak tugas tanggung jawab yang belum diselesaikan oleh Yosua. Dan ini juga menjadi pesan kepada kita daripada Tuhan. Di usia kita yang saat ini, sudahkah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita merenung sejenak dalam hidup kita. Apakah kita telah bijaksana di dalam mempergunakan waktu kita? Jikalau belum, mari kita berbenah mulai dari saat ini, bahwa seorang Yosua yang telah dipilih oleh Tuhan sekalipun, yang dimana Tuhan boleh
terus mendampinginya untuk boleh membawa orang Israel menuju tanah perjanjian. Dia memiliki waktu yang terbatas. Usia yang semakin tua akan membuat dia semakin berkurang di dalam melakukan tugas tersebut. Mari Bapak Ibu, apakah kita sudah mengenal kehendak Allah dalam hidup kita? Dan apakah kita sudah melakukan itu? Ini yang perlu kita renungkan. Yosua dengan sekuat kemampuannya telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun seperti yang kita baca tadi, masih banyak kota-kota yang belum diduduki oleh orang Israel. Kita perlu merenungkan pertanyaan ini dengan serius. Jangan sampai ketika kita sudah tua, kita menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu muda kita dengan hal yang percuma, sehingga di masa tua kita menyalahkan diri kita karena kita tidak melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita ada 3 hal yang perlu kita pegang, yaitu perkataan, kesempatan, dan waktu. Kita boleh menjaga perkataan kita dan memakai kesempatan dengan baik sehingga menjadi waktu yang berharga dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari perikop yang kita pelajari hari ini, Tuhan memang memakai orang yang berkenan di hatinya untuk memimpin umatnya. Namun di atas segala sesuatunya harus disadari bahwa akan ada waktunya kita beristirahat dari tugas itu. Oleh karena itu, sebelum waktu itu boleh sampai kepada titik kehidupan yang akan kita jalani nanti, mari pergunakan waktu kita dengan bijaksana, sehingga kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Jangan setelah kita tua, kita boleh merenung bahwa kita belum pernah melakukan kehendak Tuhan. Bahkan selama waktu yang kita miliki, kita malah hidup dengan keinginan dunia, bukan atas kehendak Allah. Oleh karena itu, karena firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, bijaksanalah dalam menggunakan waktu kita, yaitu untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena kita merasa muda, oh nanti saja saya bersekutu dengan Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan mau memanggil saya. Bapak Ibu, akan ada waktunya penghakiman, di mana Tuhan akan menyatakan murkanya. Oleh karena itu, ketika Tuhan memanggil kita, bila kiranya kita telah siap dengan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Bijaksanalah dalam menggunakan waktu kita, maka anugerah Tuhan itu yang akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang mulai terus mengajarkan kami boleh senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempergunakan waktu kami dengan bijaksana, sehingga di masa muda kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan hidup kami boleh hidup sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah dan pimpinan daripada Roh Kudus yang kiranya itu yang boleh memampukan kami sehingga kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, untuk kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kau yang layak terima semua.